Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 851, Restoran Franz Thomas Kind mengerutkan kening. Acara apa yang kamu hadiri di kota Donghai? Dia berasal dari kota X, dan untuk apa datang ke kota Donghai? Jawab Jessie Chen, kami telah mendaftar untuk acara Traveler, dan ada seorang teman sekelasku, ada seseorang sedang mengejarku di dalam acara Traveler ini, dan sudah kukatakan bahwa aku sudah mempunyai pacar. Sekarang teman sekelasku juga sudah tahu bahwa aku mempunyai pacar, dan mengharuskanku untuk membawanya. Tidak ada cara, aku hanya bisa mencarmu. Jika aku mencari orang lain, dan aku akan memperkenalkan pada teman. Kakak ipar, kamu orang baik, harus membantu sampai akhir, kamu tidak mungkin tidak peduli padaku. Jika kamu tidak peduli padaku, ponselku akan bermasalah. Thomas Kind sedikit kebingungan, ponsel akan bermasalah. Akhirnya tanpa menunggu Thomas Kind bertanya, Jessie Chen mengirimkan selembar foto, yaitu foto yang diambil ketika melakukan pernafasan buatan sebelumnya. Kakak ipar, ponselku tidak berfungsi dengan baik, selalu sembarangan mengirimkan gambar, menurutmu harus bagaimana? Thomas Kind tidak bisa mengatakan apa-apa, gadis ini hanya tahu mengancamnya dengan foto ini. Meskipun Thomas Kind tidak terjebak dalam hal ini, tetapi juga tidak menginginkan gadis ini melakukan kesalahan, terutama di kota Donghai. Baik, kapan? Jessie Chen langsung mengirimkan lokasinya kepada Thomas Kind, jam 5.30 malam. Restoran ini dengan nama bahasa Inggris, tepatnya, sepertinya juga bukan bahasa Inggris, tetapi kelihatan seperti kata-kata bahasa asing. Setelah mempersiapkannya, Thomas Kind dan Monica Lei pergi, dan langsung menuju ke restoran asing itu. Saat ini sudah penuh dengan mobil di pintu masuk restoran. Restoran semacam ini milik restoran selebriti terkenal. Meskipun harganya mahal, tetapi banyak orang yang keluar masuk tanpa hentinya. Karakter utama dari restoran asing ini adalah asli pelayanan dari asing. Seperti kehidupan di luar negeri, tidak ada layanan dalam bahasa Mandarin di restoran, dan juga tidak ada orang Tionghoa. Jika kamu tidak bisa berbahasa asing, hanya dapat membawa penerjemah atau cukup membawa bakat penerjemah untuk berkomunikasi. Dan adat istiadat di restoran semuanya dilakukan sesuai dengan negara asing, dan tidak ada aturan yang dapat diubah sesuai dengan kebiasaan orang Tionghoa. Seluruh restoran dibagi menjadi beberapa bagian, ada gaya Jepang, gaya Amerika, gaya Italia dan lain-lain. Di restoran ini, kustomer dapat menghargai adat istiadat berbagai negara. Restoran ini memiliki gaya yang unik, sehingga sangat terkenal. Banyak orang merekam video di dalam restoran, dan langsung menjadi restoran selebriti di internet, dan hampir penuh setiap hari. Setelah Thomas Kind tiba di pintu, dan melihat Jessie Chen sedang menunggu di pintu. Jessie Chen berpakaian seperti pelajar, rok pendek yang berlipat, lengan pendek, stoking panjang dan sepatu skate, benar-benar berjiwa muda. Memang sudah alami, dan Jessie Chen tidak perlu berdandan, hanya dengan sedikit lipstik di bibir, sudah sangat cantik. Kakak ipar, mengapa kamu baru datang? Aku sudah lama menunggumu. Jangan kelihatan dulu ketika masuk, ada seorang pria mengejarku, membuatku kesal, kamu harus membuatku sedih. Thomas Kind terdiam. Jessie Chen benar-benar bersifat kekanak-kanakan, selalu melibatkan Thomas Kind untuk bermain dengannya. Setelah masuk ke dalam restoran, Jessie Chen mulai tidak memanggil kakak ipar, dan diganti memanggil Lao Kind. Setelah memasuki restoran dan belok ke kiri dan belok ke kanan, dan ditemukan tempat kartu di sebuah aula, banyak orang di dalamnya, baik pria maupun wanita, dan semua umur. Jessie Chen memperkenalkan, ini pacarku, Lao Kind. Thomas Kind menganggukkan kepala kepada semua orang, sambil mengenali mereka. Seorang pria di kerumunan berdiri, dan memandang pada Thomas Kind dengan sedikit bermusuhan. Jessie,
Apakah ini pria yang kamu katakan hebat sekali? Ketika mengatakan ini pasti ada niat buruk, dengan nada yang jelas sedikit mengejek. Jessie Chen berkata, benar, ini adalah pacar yang ku kejar, bagaimana, lebih ganteng dari kamu. Yohanes. Pria itu mengerutkan kening, Jessie, sekali lagi kukatakan padamu, namaku Yohanes Wu, kamu boleh memanggilku Yohanes, atau memanggil nama lengkap. Yohanes Wu ini, adalah orang menyebalkan yang disebut Jessie Chen. Yohanes Wu berpenampilan biasa, perawakan pendek, kurang dari 160 cm, dianggap pendek di antara para pria. Jadi Jessie Chen dengan bercanda memanggilnya Yohanes, ironisnya dia terlihat seperti pendekat Wu. Yohanes Wu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini, dia berasal dari keluarga terpandang, dan pekerjaan juga sangat bagus, sehingga orang lain jarang memtertawakannya, tetapi Jessie Chen tidak memperdulikannya, dan benar-benar tidak bermoral ketika mentertawakannya. Jessie Chen memperkenalkan satu persatu ke Thomas Qin, dan orang-orang itu adalah teman-teman travelernya. Juga teman sesama traveler. Jessie Chen telah bergabung dengan organisasi ini ketika kuliah, sesekali bepergian bersama mereka dalam sekelompok, pertama lebih murah, kedua lebih menarik dengan jumlah orang yang banyak, dan keamanan juga lebih tinggi. Yohanes Wu adalah salah satu orang yang lebih terkenal di dalamnya, suka pamer, dan sudah banyak tempat yang pernah dikunjungi. Setelah menyapa kedua orang itu duduk, Yohanes Wu memandang Thomas Qin sambil tersenyum, dan berkata, mendengar bahwa Thomas ini adalah seorang dokter. Thomas Qin menganggukkan kepala, benar. Yohanes Wu tersenyum. Seharusnya kalian para tabib sangat hebat, apakah bisa mengatakan seseorang itu sakit begitu bertemu? Bahkan tidak perlu memeriksa denyut nadi dan tidak perlu pemeriksaan. Itu bukan hampir sama dengan peramal, kamu bukan pembohong dari dunia persilatan, hahaha. Yohanes Wu menganggap candaan ini sangat hebat, kenyataannya hanya beberapa orang yang ikut tertawa. Thomas Qin meliriknya, dan berkata, meramal itu tidak baik tetapi banyak penyakit yang bisa diketahui dengan melihat sekilas, kamu jangan khawatir, kamu tidak berpenyakit kerdil, kamu hanya pendek. Yohanes Wu. Semua orang. Jessie Chen tidak tahan, dan tertawa, terbahak-bahak, dan langsung mendengus. Perkataan kakak ipar terlalu kejam, dan sangat lucu. Thomas Qin hanya meremehkan, bukan tidak bisa berbicara. Jika benar-benar hendak berbicara, mungkin orang-orang ini bukan lawan dari Thomas Qin. Wajah Yohanes Wu sangat jelek, hampir berubah menjadi wajah murung, tetapi mengira itu adalah candaan yang dimulainya, hanya bisa menjaga ekspresi wajah dan tertawa beberapa kali. Kakak Qin ini kelihatannya adalah orang yang berbakat, seharusnya kondisi keluarga juga bagus, dan juga sering bepergian. Semuanya adalah sesama traveler. Bepergian adalah hobi dan topik mereka. Siapa yang pergi ke banyak tempat, pergi ke tempat yang paling mahal, maka statusnya relatif tinggi di dalam kelompok orang ini. Kata Thomas Qin, aku jarang bepergian, tetapi ada banyak tempat yang sudah pernah dikunjungi. Dulu Thomas Qin ikut dengan guru pergi ke luar negeri, dan mengobati orang-orang kaya di seluruh dunia. Jadi Thomas Qin dianggap telah bepergian ke seluruh dunia, dan dia juga sedikit memahami tentang adat istiadat berbagai negara. Hanya saja dia tidak pergi ke gunung dan laut, tetapi pergi untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Ada sedikit kegirangan di wajah Yohanes Wu, mengetahui bahwa anak ini terlihat muda, tidak mungkin memiliki begitu banyak pengalaman bepergian. Kata Yohanes Wu, orang muda pasti harus impulsif, dan harus ikut pergi apabila diajak pergi. Kusarankan kamu untuk pergi ke Maladewa, lagi pula 20 atau 30 tahun lagi, Maladewa akan segera hilang, dan mungkin kamu sudah tidak mempunyai kesempatan untuk pergi. Mungkin akan lebih mahal untuk pergi ke sana sekarang, tetapi anak muda, bersabar, makan yang hemat, pergi ke sana sangat membantu pengalaman hidupmu. Yohanes Qin kelihatan angkuh, sepertinya merasa lebih hebat bisa pergi ke Maladewa, dan merasa orang lain tidak mampu untuk pergi.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.